Buat yang di Surabaya, kalau pengen nonton show gue 5 Sama, silakan bisa datang ke Ciputra Hall tanggal 8 Februari 2025. Tapi beli tiketnya dulu di motikdong.com. Ada 2 kelas, ada Platinum sama Gold. Platinum harganya 300, Gold harganya 200. Cepetan sebelum kehabisan. Hai teman-teman semuanya, jangan lupa untuk membeli tiket Kontras Special Show yang tour dari bulan Oktober sampai Februari 2025. Bisa beli tiketnya di abdurarsyad.com. Udah? Udah. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang, bersama saya Abdur Arsyad dan juga Cing Abdel Ahrian. Asik-asik, kita berjumpa lagi teman-teman semuanya di acara yang... ada belum? Hah? Berbaur. Berbaur, insya Allah ya, insya Allah sudah tag lah. Emang iya? Lu Pekanbaru kapan emang? Pekanbaru tanggal 18. Ya belum tag dong. Sorry, Pekanbaru itu kan tanggal 11. Oh. Ini tayang tanggal 12. Belum. Belum tayang. Ayo belum tayang. Belum tayang. Ya. Tapi nggak apa-apa diumumin. Ya. Jadi saya dan Bari waktu ngobrol-ngobrol di Purwokerto bersama dengan Radian Kukuh, kemudian saya ya kita bertiga ngobrol-ngobrol, terus saya bilang ke Bari, Bar, kita bikin konten apa ya gitu. Karena begini, saya tuh apa yang saya lakukan sampai sekarang, maksudnya saya tuh percaya stand up tuh ada 3 mentor. 3 mentor yang tiga-tiganya ini kita bisa ikuti jejaknya. Ada Ernest Prakasa, ada Raditya Dika, dan ada Panji Pragiwaksono. Ini nih, tiga-tiganya ini bisa kita teladani lah jalannya mereka itu. Nah, karena saya di dunia stand up tidak terlalu berkecimpung di film, maka jalannya saya ngikutin Panji lah. Nah, terus dan Radit. Ya? Dan Bang Radit. Cuman kalau Bang Radit itu terlalu alien. Iya. Dia itu terlalu Messi. Kalau Bang Panji itu masih Cristiano Ronaldo lah. Jadi masih bisa diikutin. Tapi kalau Bang Radit itu terlalu banyak hal-hal di luar nalar. Anomalinya ya? Iya, terlalu banyak hal-hal di luar nalar, anomalinya. Iya. Masa jual tiket 1 story sold out? Iya. Nih, 1 story tentang tiket. Penjualan tiket dibuka. Story anak sold out. Iya. Gimana tuh? Story, Cing. Story, bukan IG feed. Story. Gimana itu ceritanya? Kita udah IG feed berkali-kali. Iya. Minta tolong teman satu komunitas. Iya. Semuanya posting. Jalan keliling YouTube promo. 20% yang beli tiket. Iya. Tahu kan, bingung gue juga sih. Radit bisa begitu ya. Mau deflasi kayak mau apa kayak nggak ngaruh. Tidak berlaku sama Radit. Ya, makanya mengikuti jejaknya Bang Radit itu tuh menurut saya terlalu banyak faktor X-nya. Ya. Tapi kalau jejaknya Ko Ernest dan Bang Panji itu lumayan bisa ditapaki sama kita-kita yang mau mengikuti. Ya. Nah, saya menapaki jejaknya Bang Panji, dan Bang Panji itu sering ngomong ke saya kayak, "Oke Dur, lu udah bikin kayak gini, bikin gini. Cuman satu gitu." "Apa Bang?" "YouTube lu urusin gitu." Nah, itu yang betul-betul saya, benar juga ya. Pernah ngomong di sini juga Panji Ya, ke kan? gue. Nggak on cam tapi ya. Iya, YouTube saya. Jadi saya tuh mungkin reguler ada di Titik Kumpul, ada di Ngabdur. Tapi memang YouTube saya nggak ada. Bukan ada, cuman nggak diurusin. Nah, akhirnya kita ngomong lah di Purwokerto ini ya, Cinga. Ngomong di Purwokerto. Terus saya bilang ke Bari, "Bar, saya kan bikin Ngabdur. Acara orang di channel orang. Gimana kalau kamu juga bikin acara orang di channel orang? Kamu bikin, tapi tayangin di YouTube saya." Gitu. Terus Kan udah ada pelopor nomor 2 dong. Pelopor nomor 2. Tagline-nya jadi pelopor nomor 2. Pelopor nomor 2 di acara orang. Pelopor apa?
pelopor nomor 2 acara orang di channel orang. Hostnya Bari, jadi Bari yang di sini, sama saya di situ. Oke. Syuting, bikin dulu acaranya apa? Ya udah kita ngobrol-ngobrol soal motor kek, soal apa kek gitu. Kemudian Kuku bilang, oh iya namanya berbaur aja. Apa tuh berbaur? Berbincang bersama Bari dan Abdur. Ketemulah namanya, berbaur, asik juga nih. Dari apa filosofisnya kayak dua suku yang berbeda juga kan, jadi berbaur. Oke. Dalam kerangka NKRI. Harga mati. Kalau kita harga nego. Enggak, harus tetap harga mati. Harga nego mah mamat aja. Oh, mamat, oke. Mamat aja. Kita tetap harga mati. Nah itu, hanya berbaur. Oke. Nah, syuting di mana nih katanya. Terus saya berpikir, di mana ya? Pikir. Comika lah. Comika agak berat kaminya. Maksudnya Tua Kreasi. Tua Kreasi juga Tua Kreasi, Comika, Kaks itu agak berat karena kita butuh editor lagi buat ngedit dan segala macam. Oke. Kira-kira syuting yang langsung bisa upload aja. Pikir-pikir, Bar, ada nih karena ini konsepnya kayak Ngabdur. Ntar saya coba ngomong ke Cing Abdel, kita syuting di studio Palapa aja. Pakai Bang Dion. Gitu. Saya bilang gitu. Nanti biar sekalian saya kalau Ngabdur, sekalian kamu datang juga. Jadi abis itu kita tag berbaur. Berbaur berapa episode tag? 2. Ngabdur? 1. Jadi saya lebih sering datang ke sini. Saya datang ke sini 2 kali, dapat Ngabdur 2 episode, berbaur 4 episode. Kan Cing Abdel sibuk. Gitu. Jadi saya pikir kayak boleh juga tuh, Bang. Ini. Sama. Oh, sama. Sama semuanya ini. Saya berencana Ini foto ini? ada. Pokoknya ini semua sama. Pokoknya settingannya seperti settingan Ngabdur. Ini aja nanti saya minta Abang Ganis untuk mengubah ini. Oke. Yang Cing Abdel ini saya, yang saya ini Bari, tulisannya berbaur. Oke. Gitu. Berbincang bersama Bari dan Abdur. Karena di sini nggak ribet. Begitu habis syuting langsung bisa upload. Langsung bisa ambil filenya, upload. Tambahin bumper. Bang Dion. Ganis itu. Oh, Abang Ganis. Iya, nanti. Bisa sebenarnya kalau mau langsung bumper juga. Bisa. Iya, tapi harus dibikin dulu kan bumpernya. Oh iya. Iya, teman syutingnya kan kalau di sini habis ini langsung ke Ganis ke Premiere, tambahin bumper. Tambahin bumper udah langsung di apa namanya itu? Ekspor. Nah itu. Mudah, aman damai, sentosa. Nggak usah cut ngambil gambar lo nggak usah begitu. Iya, langsung. iya. Karena sudah pakai OCBC di sini ya. Bukan dong. NCIS. Sudah pakai OBS. Gonta-ganti kamera, sat, langsung. Ya. Jadi gitu. Jadi kayaknya yang mudah, kita ngobrol enak ini. Dan saya lumayan rutin datang Ngabdur kan. Artinya tidak perlu mencari jadwal di luar itu lagi kan. Betul. Jadi datang Ngabdur sekalian berbaur. Gitu aja, Bar. Kita nggak usah panjang-panjang kayak Ngabdur. Ngabdur 1 jam, kita 30 menit aja nggak apa-apa. Gitu. Kalau lo mah nggak bisa 30 menit, Dur. Bisa kan? Ngobrol sama lo sama Bari. Ada yang ngeremnya Bari. Ntar Ya enak, kalau kayak dibatasin. kita coba aja dulu. Ya, coba aja dulu. Tapi itu teman-teman nanti ada, insya Allah akan ada konten namanya berbaur dengan set yang sama seperti Ngabdur di YouTube saya, Abdur Arsyad. Jadi teman-teman yang belum follow dulu. Kok follow sih apa ya? Saking tidak pernah ini. Subscribe. Teman-teman belum subscribe dulu itu Abdur Arsyad. Abdur Arsyad ya. Gitu. Yang belum subscribe ini juga, gue pengen 1 juta nih tahun ini. 2025 resolusi pribadi. Oke, sekarang udah berapa? 901. 902. 902. Bisa ini. Ayo dong. Ngejar 100.000 berarti ya? Iya. 98.000. Banyak yang nggak Bisa. subscribe deh kayaknya deh. Pada subscribe ya? Bisa. Subscribe. Bisa 1 juta mah. Iya. Panel masih sama berarti ya? Panel itu apa? Panelku. Oh, panelku, iyalah. Iya. Panelku kan terbaik. Iya. Jadi kami tetap pakai panelku.
Berarti di konten berbaur juga tetap pakai panelku Pakai belakangnya? panelku. Oke. Pakai panelku. Keren ya. Di Lihat, konten. coba lihat ininya tuh. Rapi, Dur. Iya, Rapi. rapi. Kalau si Abdur, gambar Abdur kelihatan nggak? Enggak, master doang. Oh ya. Tuh. Siapa tahu mau Kelihatan. diganti juga sama panelku di belakang. Mana? Yang coklat. Dia Yang juga coklat ini panelku juga. Bukan. Siapa tahu panelku mau ganti. Ada warna coklat dia. Warna kayu dia ada. Nah, boleh panelku kalau mau ganti ya. Sekalian. Sekalian. Iya nggak panel? Di Hohihi juga sekalian. Bisa. Bisa lah. Panelku orang cakep banget tuh kelihatannya tuh lihat di gambar. Iya, Rapi. bagus banget. Rapi. Rapi. Jadinya. Di Hohihi juga ada panelku yang warna kayak gitu. Warna grey-grey mah. Saya udah lihat katalognya ada. Iya. Ya, gitu. Memang karena lo habis motoran sama Bari ke Purwokerto. Minggu lalu kita udah omongin masalah itu. Tapi Iya. lo gue lihat lo beli motor. Padahal lo habis nyunatin. Duit lo lagi banyak banget, Dur. Apa hasil uang ini yang angpau sunat lo beli? Tidak. Hah? Kan itu sebelum sunat. Jadi Enggak, motor lagi deh. ada aja. Iya, motor ini. Ya. Kenapa lo beli motor ini? Ini Suzuki V-Strom 250 cc. Saya beli karena sebenarnya saya itu suka juga bermotoran. Oke. Dari zaman kuliah tuh saya sering bermotoran pakai Vespa saya itu PX itu ke Banyuwangi sampai Vespa saya itu pernah naik sampai Kawaijen. Makanya cukup sering. Jadi itu dan ini sering saya katakan juga maksudnya dulu tuh punya waktu tidak punya uang. Nah sekarang tuh punya uang lah buat beli bensin apa nggak susah kayak Zaman dulu itu, ya. gitu lah. Tapi waktunya nggak ada. Nah lalu kemudian ngobrol-ngobrol juga sama Cindy dan segala macam. Kemudian Cindy juga bilang kayaknya sudah bisa deh kalau sekarang mau jalan-jalan gitu. Pakai motoran. Iya, maksudnya jalan-jalan dengan keluarga pun saya sudah bisa karena oke lah, Mada udah gede, terus adiknya ini aman aja gitu, nggak rewel-rewel gitu, santai-santai aja dia. Jadi kayaknya udah bisa deh kita mulai jalan-jalan lagi. Nah kemudian akhirnya saya cobalah waktu si Bari mau ke Purwokerto tanggal 24, saya izin ke Cindy, Dek, saya ikut ke Purwokerto ya, boleh ya. Saya bilang ya boleh aja gitu. Kalau gitu kami duluan ke Malang. Ya udah kalian duluan ke Malang karena Mada mau sunat tanggal 30. Mereka berangkatlah tanggal 21 tuh. 21 kalau nggak salah ya. Apa 22 gitu ya. Enggak, sorry, 23. Seninnya. Hari Seninnya habis saya dari Bandung, 23 mereka ke Malang. Besoknya saya ke Purwokerto. Berangkat dengan Vespa PX. Tapi udah niat beli motor. Nah, itu tuh dari Malang. Dari waktu kami kontras pertama kali di Malang, Bari kan ke sana tuh pakai Benelli. Saya coba ini motor Benelli. Benelli itu merek, Iya, bukan jenis. merek. Merek ya? Merek kayak Benelli. Kayak Suzuki gitu. Iya. Oke. Dia tuh berapa cc yang Bari bawa tuh ya? 800 kah? 600 kah? Buset. Tahu dah. Saya lupa dah. Benelli berapa cc itu? Motor touring. Saya coba bawa. Bari lah, Bari banget lah. Iya. Iya. Saya coba bawa. Enak tapi tinggi banget. Gini-gini Iya. harus. Jadi kalau satu kanan kena, kiri nggak kena. Gini-gini lah. Tinggi banget. Terus saya bilang, Bar, motor. Oh iya 800 tuh, 800 cc tuh. Saya bilang, ini mah tinggi banget, Bar. Terus kata dia, ada yang lebih pendek dari ini. Coba ada Suzuki V-Strom gitu. Saya bilang, yang mana tuh? Saya nggak pernah dengar gitu. Terus saya search gitu. Saya lihat, oh itu gambarnya kayak Suzuki V-Strom. Oh gini-gini. Nah terus saya nggak tahu juga ya. Semenjak saya search Suzuki V-Strom, saya jadi sering ketemu di jalan, Cing. Kenapa ya? Karena perhatiin. Mungkin Tadinya sih. lewat aja begitu. Kayaknya ya. Gue juga sering tuh merasakan kayak Iya begitu. kan? Kenapa pas gue udah mikir ini terus kok jadi banyak di Iya. jalan? Jadi Karena ketemu- akhirnya kita perhatiin, Dur. Ketemu mulu di jalan. Iya pasti, itu dia tuh. Oh itu dia. Kalau Iya.
sebelum kita punya pikiran itu dia lewat aja depan kita, cuman kita kagak tahu. Kita nggak tahu Kita ya. nggak ngeh aja. Jadi begitu habis saya Google gitu, kontras kami itu jalan, saya ketemu aja itu. Atau algoritma hidup kita sudah diatur sebenarnya. Diatur emang kita waktu vaksin tuh ditempel ini chip kita ini. Akhirnya tahu lo lagi ini ya udah dikasih Iya. sama pemrogram matriks Iya, hidup ini kita ini. semua New World Order ini. Ini harus kita bahas ini sih. Saya percaya dengan Matriks, Pongrekun. Pangrekun, Pak Dharma. Eh, Pak Dharma, ayo mari kita bahas ini semua nih Pak Dharma. Dharma Pangrekun ya. Jadi sering lewat, sering lo lihat lah. Oh bagus, tampak Iya. tampak di jalan. Iya, cuman saya masih lihat yang di jalan, saya pikir kayaknya motornya kurus ya. Saya tuh suka motor tuh bantet. Itulah kenapa saya suka Vespa. Oh, oke. Saya tuh suka yang bantet-bantet. Mobil saya suka yang bantet. Pokoknya yang gemuk-gemuk tuh saya suka. Nah, saya lihat Suzuki V-Strom kayaknya terlalu kurus deh. Kayaknya terlalu kurus deh motor ini gitu. Nah, cuman Bar itu udah mulai nyari-nyari. Lo kalau mau gue cariin gitu. Terus dia cari-cari lah. Nah, ada satu Suzuki V-Strom di Purwokerto, dia bilang. Ya udah lu ntar ke Purwokerto lihat aja dulu. Oh, ya boleh deh. Saya kesana lah bawa Vespa. Saya niatnya tuh kan bawa Vespa, mau restorasi Vespa itu. Kan terakhir saya cat Vespa itu 2014. Iya. Jadi udah 10 tahun. Saya udah mulai rasa kayak bawahnya itu sudah mulai Karat-karat. kropos-kropos gitu. Jadi baiknya udah mulai direstorasi lagi gitu. Nah, rencana bawa itu restorasi di Daeng Custom di Purwokerto, pulangnya bawa Kawasaki Binterjoy. Punya siapa? Punya saya. Karena udah ada di sana. Ya, udah saya kirim lama dan itu udah jadi. Udah kayak keluar dari dealer lah, baru. Binterjoy, motor bebek. Motornya kakek saya dulu. Maksudnya kayak punya kakek saya dulu. Nah, itu. Jadi, saya berpikir kayak, bolehlah ini ntar pulang pakai Kawasaki Binterjoy. Udah ke sana, terus karena ada V-Strom itu sekalian ketemuan, ngeliat. Waktu saya lihat ternyata Gemuk. gemuk. Dipupuk, dikasih apa kali makan Iya, sama dia. empasi kayaknya. Susu ASI 2 tahun kayaknya, eksklusif. Kalau gelonggongan Nggak dikasih tahu, dimasukin air. masukin air. Iya. Dimasukin air. Terus saya lihat, gemuk, Wah. bagus gitu. Karena udah digemukin apa emang sebenarnya gemuk? Enggak, karena dia udah pakai crash bar. Oh, udah ada modif-modifnya ya. Iya. Karena memang kalau menurut gue, mobil di jalan atau motor di jalanan itu akan beda kalau kita lihat dia lagi berhenti. Kayak misalnya ngeliat mobil di showroom ya, kayaknya gede banget terus ini. Begitu di jalanan, Biasa aja. biasa aja. Iya, ya. Tapi itu udah lo lihat belum di jalanan kalau orang make? Ya itu yang saya bilang. Kurus? Saya lihat kurus-kurus aja. Enggak, yang ini, yang motor lo. Belum. Saya lihat waktu Bari bawa. Gemuk tetap. Gemuk. Oh, oke. Ya. Gemuk. Jadi saya ngeliat kayak, wah gemuk juga ini, bagus nih. Gitu. Terus tanyain ke Cindy, Cindy mau. Oh. Ya udah beli deh gitu. Ya udah saya beli. Oke. Akhirnya nggak jadi. Tahun berapa ini? Tahun baru setahun. 2023. 2023. Oh, baru itu. V-Storm ini baru. Baru kayaknya. Varian baru dari Suzuki. Kayaknya. Oh, jadi lo nggak jadi bawa Binterjoy? Nggak jadi. Saya pulang bawa V-Strom. Binterjoy nanti aja dipakai kalok. Kalau apa sih? Kereta api Oh, logistik. oh. Nah, pakai itu aja nanti. Atau pakai towing, nggak tahu juga. Pokoknya nanti diurus. Ntar kalau saya pulang dari Pekanbaru dulu. Karena kalau sekarang mau dikirim, lagi nggak ada sayanya. Saya kan malam ini mau ke Flores. Oke. Mau ke Lewotobi. Menyalurkan bantuan. Menyalurkan bantuan. Yang di kolek di mana itu? Sama masjid. Masjid di Yogyakarta, Masjid Nurul Ihsan. Bentar saya lihat dulu ya. Masjid Iya. Nurul Ihsan kalau tidak salah. Yogyakarta. Akan menyalurkan bantuan ke Lewotobi. Diminta saya dan Mamat. Cuman Mamat Nurul Asri, sorry. Nurul Asri. Teman-teman dari Yayasan Nurul Asri Yogyakarta, sorry, bukan masjid. Yayasan Nurul Asri Yogyakarta itu menyalurkan bantuan ke Lewotobi. Diminta saya ikut. Oke, saya bilang. Mari kita gas. Mumpung
Memang nggak ada kegiatan juga kan. Nah gitu. Akhirnya lu beli dah tuh Ya, si V-Strom. V-Strom. Dinaikin enak gak? Kalau ini Enak, sih Cing. memang kalau orang hobi motor udah nggak ada ya dinaikin enak, atau semua motor enak kalau memang pilihan dia gitu. Yang menyesuaikan ekspektasi itu pemotornya. Kalau gue lihat ya akhirnya ya mungkin ya. Ada kok yang nggak enak. Scorpio saya itu nggak enak dibawa. Scorpio yang mana sih? Scorpio kuning Oh ya. yang kita motoran. Kan udah modifan ya. Itu emang motor enak di mata. Iya, tapi begitu lo naik ya lo menurunkan ekspektasi ya udah emang begini nih. Iya, Ya iya. udah, jalan aja gitu. Iya, karena saya tahu bahwa ini dimodif untuk enak di mata. Eh, Bukan buat enak dipakai. Kalau enak dipakai ya distandarin kayak Jepang keluarin. iya. Nah kalau ini Nah, standar semua kalau kan? ini karena standar, Cing. Standar karena saya juga nggak akan bikin macam-macam Macam-macam. karena buat touring ya. Eh, Buat touring ya udah segitu aja tuh. Tuh dia gemukan. Lucu tuh. Gemuk dia. emang motor touring ya. Motor touring. Dan nyaman berarti di bawah harusnya. Nyaman. Ya, tapi senyaman-nyamannya motor tetap Kopling apa ini? kopling. Motor laki lah dulu. Motor laki, pantat tetap keram lah. Ah. Namanya motor, mesin di bawah getar lah pasti. Ini Benelli-nya sih ini KLX kok. Ini KLX, bukan Benelli yang dulu waktu dia pakai ke Malang. Nah, Ada lah di postingannya Bari yang dia pakai Benelli. Itu gede. Gede itu. Benelli. Nah, itu jadinya saya beli motor. Lagi ada aja. Betul. Cing, bukan uang saya nggak banyak kok. Cukup aja. Iya cukup, memang paling enak gitu Dur. Ya, Cukup buat beli apa-apa, mau beli motor cukup. ya. Mau bayar listrik cukup. Cukup. Anak Lunak- sunat cukup. Cukup. Udah. Ya emang hidup kayak begitu. Iya. Serba Emang berkecukupan. Dicukupkan sama Allah. Ya. Iya. Alhamdulillah. Enam nih, Cing. Barunya 56. 56,5. Betul. Barunya sekitar itu. Box. Kosongan tapi. Maksudnya? Baru 5,6,5 tuh kosongan. Kosongan tuh? Nggak ada crash bar, nggak Oh. ada ini, nggak ada apa-apa gitu. Ada box belakang. Nggak ada box belakang, nggak ada lampu tambahan yang Berarti Vespa mahal dong hitungannya ya? Vespa apa? GTS Iya Vespa secara ini. Vespa Matic. Heeh. Ya mahal, Jing. Ya mahal lah. dengan spek segitu. Vespa Matic itu. Heeh. Mahal itu. Vespa Matic yang mahal. Iya. Dengan spek segitu ya. Iya dengan speknya begitu gitu maksudnya. Iya, mahal. Karena dia tuh ini kan, Cing. Kelas, apa ya, punya nama gitu. Apa, merek dia tuh. Merek ya, bukan teknologi yang di... Bukan Cing, kalau teknologi ya, ini Vespa Matic yang paling mahal sekalipun. Dengan Vario, kalah itu Vespa Matic. Kalah. Vario lebih, secara kecanggihan teknologi ya, Vario lebih menang lah. Vario tuh udah ada idling stop. Vespa mana ada idling stop? Ini stop apa? Idling stop yang Matiin. begitu di lampu merah, kalau kita nggak ngegas dia mati. Begitu mau jalan kita gas aja dia hidup sendiri. Nggak perlu kita starter tangan lagi. Vespa nggak ada. Ada. Harus pakai tombol start. Oh iya. Iya berarti Vespa mahal ya. Premium. Vario tuh idling stop. Maksudnya karena Vario Mio itu sudah bermain lebih dulu di Matic. Matic. Ya Vespa juga dulu pernah ada Vespa Matic yang sekali langsung jalan. Corsa apa ya? Vespa Corsa atau Vespa apa gitu. Teman saya waktu kuliah punya, cuman saya lupa namanya. Nama varian. Cuman abis itu kan kayak Piaggio tuh berhenti di situ kan. Dia nggak ngeluarin Matic sampai Iya. kemudian Vario, Mio udah generasi keberapa gitu. Baru mereka keluarin Vespa Matic pertama. Dan booming lagi Matic. Apa di Indonesia doang apa di negara lain juga Nggak ya? tahu ya. Tapi Tapi Vespa, paling tidak di Indonesia akhirnya booming lagi ya. ya tapi Vespa Matic awal yang belum 3EI itu sih kasar banget sih. Zip. Kalau kita Piaggio. kan, kalau yang ya kalau Piaggio Zip. kalau punyanya kita kan udah 3EI. Iya. Nah, kalau yang awal itu kan belum, yang masih ada star kakinya tuh. Oh iya. Yang punya kita kan udah nggak ada. Udah nggak ada. Yang masih ada star kakinya itu, wah itu starternya kasarnya minta gitu.
Mio sama Vario mana ada starter kasar kayak gitu. Iya. Lembut banget. Udah. Emang secara teknologi jauh, cuman dia menang di Nama ya. nama Piaggio. Karena untuk aerodinamis juga enggak. Iya. Enggak gitu Iya. dibandingin bawa Vario ya. Betul. Dibanding bawa Vario atau motor-motor Mio. gitu. Udah terasa bahwa kayaknya ada yang didesain deh untuk dibawanya enak gitu. Iya. Kalau Vespa yang mengandalkan si pengendaranya nih. Hah? Untuk meliuk-meliuk Nah, tetap Honda Yamaha yang makan. Vario Mio tetap sih. Iya nggak sih? iya betul. Tetap. Iya kalau gue bandingin Vespa ya. Vespa ya udah menang di kelas aja emang. Oh. Maksudnya kita ngelihatnya kayak wih Wih, gitu. Vespa gitu. Iya. Pas mahal. Sama kayak menurut saya nih ya. Sama kayak misalkan Yaris Bakpao kita head to head dengan Mini Cooper Eh, atau Swift, Suzuki Swift. Head to head dengan Mini Cooper. Mini Cooper menang kelas doang gitu. Mau kenyamanan, mau kemudahan, mau apa. Masih menang Jepangan lah. iya benar. Masih menang Yaris Iya. sama Swift. Iya, Jauh. jadi hitungannya Vespa tuh mahal ya. Mahal. Mahal gue lihat segitu kan Mahal. maksudnya harga rata-rata Vespa segitu 50-an ya kan sekarang nih. Rata-rata Vespa tipe apapun ya sekitaran rata-rata segitu. 30-an ke atas lah. Iya. Itu Iya. udah begitu Iya, bentuknya. Suzuki V-Strom barunya 56. Iya. Itu udah dapat motor touring yang 250 cc lagi. 250 cc. Vespa Vespa ya 150 lah. 150 yang paling ada sih yang 300 ada yang ini ya. Cuman udah harganya juga Ya, yang kalau 300 cc paling 100-an kali, 100 juta kali ya. iya. Ya Iya, itu. iya. Keren nih. Emang ini apa namanya? Prestis ya. Prestis, menang di Prestis betul. Iya, iya, iya. iya. Prestis. Gitu sih. Vespa emang perlu keseimbangan yang lebih. Kalau naik Vario atau naik udah. Ya, Gitu. Kalau betul. naik Vespa kita ada upaya gitu untuk seimbang gitu. Ya nggak sih? Apa gua doang sih? Tapi saya ngerasa emang saya bawa Mio, Vario dibanding Vespa ya meliuk-meliuk Iya, jauh lebih enak Vario, Mio. iya. Enak gitu. Tapi untuk lewat sekitar, emang Vespa tuh, gitu ya. Wes. Iya. Ya Vario Mio kalau bagus juga. Wes. Maksudnya yang rapi kayak Wes. yang rapi aja, rapi bersih. Ya orang nengok juga sih. Iya. Kayak sama kayak saya juga nggak tahu kenapa ya. Kayaknya kita tuh emang otomotif ya. Kayaknya emang kita tuh nggak cocok yang Eropa itu emang. Makanya Cina listrik. Cina boleh. Listrik. Main di Asia atau Jepang udah memang jodohnya Indonesia tuh emang Jepang udah Iya, iya. ngerawatnya lebih dia yang pertama dia lebih murah, ngerawatnya lebih enak, banyak montir lebih tahu apa segala macam, kelistrikan jauh lebih bandel. Iya. Tahan lama juga. Kayak Iya. waktu gue ke New York waktu itu, katanya orang-orang Indonesia yang tinggal di situ dan kalau beli mobil pasti Jepang. Iya kan. Udah aja kalau kayak ini mah Jepang udah lebih lama ininya apa daya tahannya. Emang kalau keren mah mobil-mobil Amerika itu gede-gede ya kayak gitu-gitu. Iya. Mungkin ya mobil Amerika, mobil Maksudnya di Eropa. Amerika pun orang Indonesia milihnya Jepang. Udah beli Toyota aja kata dia gitu. Iya. Emang bandel bukan di Indonesia doang ternyata. Di sana pun terbukti bisa bersaing. Iya kan ya. Iya, terbukti bisa bersaing di sana. Emang nggak tahu mobil-mobil Jepang ya. Jepang kenapa ya? Keren. Ini apa nih? Ini Jepang juga. Ya ini Jepang juga. Nggak usah dibahas kalau yang ini bang. Ini nggak usah dibahas bang. Keren tapi. Nggak usah dibahas. Yang ini nggak usah Keren, dibahas. tapi. Udah Lo bawa nggak ini? usah. Hah? Lo bawa ini? Iya. Apanya? Sekarang? Lo bawa ini? Enggak. Hah? Enggak. Saya bawa V-Strom. Mada sunat nih. Mada sunat. Nggak usah dibahas kalau yang ini. Oke. Bawa V-Strom. Mada sunat umur berapa? Ini 6 tahun berarti ini. Lo sunat umur?
Saya belum TK. Saya umur Oh. 5 juga. tidak. Saya sunat umur 11 bulan. 8 bulan apa 10 bulan gitu. Udah sunat? Saya sudah sunat. Gue kelas 5 apa kelas 3 ya? Saya sunat masih kecil banget. Kelas Iya, 5 saya gue. belum 1 tahun saya sunat tuh. Gue kelas 5 dan Apa 1 tahun ya? Kayaknya 1 tahun deh. Saya umur 1 tahun karena saya tuh bareng adik saya yang cewek, dia potong rambut. Jadi di sekalian. barbershop. Tidak. Saya tidak tahu di Betawi ada nggak ya, Cing? Ya potong rambut ini lah apa namanya akikah. Oh, potong rambut akikah ya? Iya lagi akikah. Oh iya. Akikah potong kambing, potong rambut. Sekalian tuh biasanya. Saat akikah. Ya itu. Iya. Jadi si adik saya akikah, saya disunat. Oh. Jadi saya umur 1 tahun kali. Emang lu beda berapa tahun sama adik lu? Kami beda Setahun. beda. Saya lahir bulan April, dia lahir bulan Agustus. Tahun depannya? Iya, Oh berarti lu udah setahun lewat. setahun lewat ya. Ya udah setahun lewat. Ya. Setahun lewat. Mungkin satu tahun setengah kali Ya. saya sunat. Jadi saya tidak terlalu ingat. Cuman saya berasa maksudnya saya tahu saya di ingatan saya tuh saya meronta-ronta sakitnya itu. Masa lu ingat 1 tahun? Di bawah 4 tahun. Tidak, saya ingat suasana saya meronta-merontanya. Detailnya saya tidak tahu. Iya, enggak. Masa lu inget sih? Iya, saya ingat. Orang saya dapat hadiah, mobil. Mobilan. Iya, mobil merah, remote. Yang remote-nya masih Lalu pakai kabel. mana ingat umur 1 tahun setengah, Dur? Berarti enggak 1 tahun setengah. Iya. Biasanya 4-5 tahun inget tuh. Enggak, soalnya gini. Itu orang tua saya belum pindah ke Larantuka. Saya itu kan diasuh sama nenek saya itu umur 11 bulan. Iya. Itu kenapa saya diasuh itu? Karena orang tua saya mau pindah ke Larantuka. Jadi kayaknya di fase-fase dia mau pindah. Makanya nggak mungkin jauh-jauh dari 11 bulan itu. Mungkin di umur 1 tahun lebih dikit. Coba ingatan orang paling dini deh. Ini ya, lagi ini ya. Karena nanti sesuatu masa tidak bisa mengingat memori mereka tuh. Umur? 1-4 tuh nggak bisa ingat katanya. 1-4 nggak bisa ingat. Tapi nggak mungkin saya di umur 5 tahun, nggak mungkin. Itu sudah terlalu jauh. Lo anomali berarti. Telepon dah tuh, telepon. Tapi karena, Telepon coba. hai si bapak saya susah menjelaskannya. Tinggal tanya umur berapa. Bapak saya kan stroke, Cing. Ya, Mau tanya ibu lo. Ibu saya terima telepon tuh susah. Adek lo. Adik saya mana tahu deh. Lebih kecil lagi dari saya. Abang lo. Nggak, abang saya tidak ada di situ, tidak ada di lokasi. Karena mereka sudah di. Kalau lo ingetnya detil sampai lo dikasih hadiah, kayaknya memang lo yang anomali sehingga punya ingatan di bawah. Ada orang-orang yang Tidak memang. mungkin karena sakitnya itu jadi keinget. Sesakit-sakitnya. Tapi di hal yang lain itu saya tidak tahu, dan mungkin itu karena pengalaman saya pertama kali punya mobil remote. Iya. Jadinya saya ingat. Nggak ingat kalau 1 sampai 4 tahun. Nggak Cuman bisa ingat dalam bentuk alam bawah sadar lain tuh mungkin tapi ada tetapinya. Enggak, dan si mobil remote itu, Cing, saya main sampai saya TK itu mobil masih ada. Makanya saya kejaga itu memori itu. Dan itu mainan saya yang paling mahal yang saya pernah punya. ya mungkin bisa ingat atau lo dikasih ingat ini hadiah waktu lo sunat. Di masa lo udah bisa ingat. Ya. Mungkin ya. Ya. Mungkin salah satunya. Mungkin. Itu. Tapi saya ingat saya di kamar yang mana. Cuman saya lupa ya wajah-wajah si mantrinya ini ya. Cuman saya masih ingat saya dipegang-pegang di tempat tidur. Itu zaman itu entah pakai bius apa enggak ya, cuman saya rasa sakit. Gue inget sekali. disuntiknya kalau gue sunat. Masih inget nih sekarang nih ini suntiknya. Saat pengen disuntiknya. Masih inget gue. Saya masih rasa sakitnya itu. Saya ingat saya mandi-mandi laut. Masih inget. Dikasih hadiah Cepat kering. sepeda BMX gue. Oh, kalau saya enggak. Saya itu udah. Sepeda BMX bertahan. Itu BMX baru pertama keluar. Velgnya yang plastik-plastik itu.
Ya, keren plastik tuh. bintang warna kuning. Wah, cakep itu. Cakep banget tuh. Rangkanya warna merah. Aduh, rangkanya gue udah lupa dah ya. Kalau pelek aja ingat, rangka kenapa nggak ingat? Iya gue karena mencolok banget warnanya merah. Berarti hitam Karena mungkin. gue selalu ingat begitu gue pakai itu orang ngedeketin terus telak, gitu karena pelek bintang belum ada saat itu. Iya. Ini dari apa ya? Kok bisa dibikin ini plastik? Iya, karena pelek pada waktu itu jari-jari. dan Jari-jari besi. semua. Dan besi semua. Iya. Aluminium, Iya. besi semua. Itu pertama kali plastik betul. BMX-nya Arman Maulana tuh kayak begitu. Warna ininya kuning. Dan kelas 1 SMP itu gue dipinjam sama Vicky, gue inget banget nih. 1 SMP. Vicky Vicky itu bukan, Vicky Permana namanya. Temen SMP gue, bareng Bonan nih, circlean Bonan yang ke Jogja. ke Jogja itu. Dia itu anak sepeda yang jago, apa namanya? freestyle. Freestyle. Jago freestyle. Pinjem, tukeran sama ininya dia, sama sepedanya dia. Balikin, udah ada lasan. Wah, patah ini. Sama si Vicky, tapi sama dia sih chat lagi gitu. Di SMA atau berapa, akhirnya dia mengaku itu patah sama gue, dia kata gitu. Vicky pantesan aja. Warnanya kuning, Arman Maulana deh. Iya. Arman Maulana. Kadang saya tuh suka heran juga sekarang ini. Kenapa orang sering banget, teman-teman saya juga gitu. Habis sunat, hadiahnya itu sepeda. Iya. Maksudnya kan orang sunat nggak bisa naik sepeda. Jadi, si teman-teman saya itu ya, setiap kali sunat dapat hadiah sepeda, itu sepeda didorong-dorong. Didorong-dorong aja gitu. Enggak gini bintangnya. Bintangnya dia Lebih miring. kecil. Miring, enggak lebih gede malah. Cuma bukan, 5. maksudnya lebih sedikit palangnya. Iya, Segini. cuma 5. Nah. Iya, tapi nggak lurus begini, dulu belum bisa Palang-palang kayaknya. 5. Agak miring-miring begitu, nggak bintang banget gitu. Ini barusan yang tadi. Ya udahlah, Di luar itulah kerja. pokoknya. Ya gue inget banget nih dibeliin ini. Nah, itu intinya saya- antara kelas 3 atau kelas 5 lah. Intinya saya sunat tuh masih kecil sekali. Saya tuh bahkan teman-teman saya belum ada yang sunat, saya sudah sunat. Saya satu-satunya di kelas, waktu saya TK, saya satu-satunya di kelas yang sudah sunat. Yang lain belum semua tuh. Tuh, bintangnya kayak gitu kayaknya tuh. Ini. Bukan. Sebelah kiri, yang kuningnya, yang Ini. sebelahnya. Yang orange, bukan, atasnya. Boleh, Nah, itu iya, juga iya. itu juga sama. Hampir begitu ya. Iya, dia- Cuman nggak sesempurna Kayak itulah. ini, bintang laut. Bintang laut. Iya, nggak sesempurna itulah. Nah, itu. Tapi karena waktu itu lagi musim sepedanya yang diganti-ganti tuh gear belakangnya tuh diganti. Lebih gede. Ada yang ganti pakai torpedo. Torpedo tuh nggak? Oh ya, torpedo biar Yang bisa ngerem ke belakang atau diganti ini. Gue menyesali ya, nggak bisa, ini harus diganti. Kalau mau ganti berarti torpedo harus ganti jari-jari. Gitu, gue menyesali. Gue masih ingat perasaan gue itu saat itu. Ya nggak bisa ganti jari-jari jadi belang. Karena gue pengen banget torpedo yang kayaknya enak, gak usah pakai rem. Rem kaki. Ngerem ke belakang gitu. Orang emang gak ada syukurnya ya. Udah dibeliin sepeda, kayaknya saya ingat gue yang dikasih hadiah event tertentu kayaknya gue doang dah. Kayak karena nggak terbiasa tuh si keluarga gue kasih gitu. Apa dipakai uang sunat gue ya? Betul juga. Bisa jadi ya. Tapi emang gue nggak ada tuh yang ini hadiah. Ini karena ulang tahun dikasih hadiah gini, gue nggak inget gue. Saya cuma itu doang. Iya, gue juga ngerasa gue Hadiah cuma tuh doang. pas sunat itu doang. Yang lainnya nggak pernah sih. Yang kemudian kalau Mada lebih murah hadiahnya. Dia cuma minta mods Minecraft. Mods Minecraft harganya cuma 32.000, 50.000. Murah lah. Iya, si mainan gitu juga emang dibikin murah-murah, seakan-akan murah, Dur. Iya. Man kalau sering, Kalau banyak iya. boncos juga. Boncos juga emang. Orang saya kadang-kadang, makanya sekarang saya sudah tidak pernah lagi karena Minecraft-nya dia tuh kesambung dan GoPay saya kan. Jadi sekarang tuh saya sudah nggak kayak dulu yang nyimpan uang di GoPay. Jadi sekarang tuh kalau saya mau naik Gojek atau Gokar atau GoFood apa gitu, Baru isi. baru saya isi secukupnya itu. Ya.
Karena saya pernah waktu pertama kali saya sambungin itu ke GoPay saya kan. Saya lagi di kontras di Lampung. Baru nyampe Lampung, lagi makan, tiba-tiba notifikasi masuk. Kalau saya lihat GoPay kepotong karena pembelian Minecraft. Mods Minecraft. Saya bilang, aduh, Mada nih pasti nih. Di situ baru saya tahu ternyata kan awalnya dia mainnya pakai iPad. Habis itu kan kita beli yang karena iPadnya mau dipakai ibunya, jadi akhirnya kami beli waktu dia ulang tahun tuh kami beli yang Android, tab tapi Android. Nanti kalau tab Android itu dia nggak ada konfirmasi apa-apa, jadi bisa langsung kalau selama saldo ada. Kalau iPad tuh ada konfirmasinya. Hah? Itu emang pengaruh dari itunya, bukan dari si Minecraft-nya? Beli-beli? Enggak, karena sebelum itu kan dia nyambung GoPay-nya itu ke Cindy waktu di iPad itu. Itu sama Cindy harus di-approve dulu. Baru bisa. Nah, kalau ini bisa. Langsung saja kan Minecraft Apple sama Minecraft Android kan beda kan? Apanya? OS-nya kan beda kan? Oh iya. Iya, kan dia install lagi kan yang di Android. Nah, yang Android itu bisa langsung gitu. Ini langsung kepotong. Terus saya langsung telepon, dia bilang, saya telepon kan. Dia ketawa-ketawa aja. Terus Cindy tanya, ada apa emang? Itu dia tuh, habis beli mods itu. Orang ada pemberitahuan di sini, terus dia ngaku, iya. Satu aja ya, kata dia gitu. Saya bilang, oh ya udah, nggak apa-apa. Tapi mulai dari situ akhirnya saya ini, maksudnya biar dia tahu bahwa untuk membeli sesuatu itu harus ada effort, minimal minta kayak gitu. Iya. Jadi nggak asal dia pencet-pencet gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang kalau dia mau beli-beli atau apa dia minta sih. Dia kadang dia tanya, ayah udah gajian atau belum? Ada nggak saldo GoPay-nya gitu-gitu. Nah kemarin tuh waktu dia mau sunat itu dia minta 7 mods. Anjay. Dia minta 7 ya, 7 ya ayah ya. Oke, 7 nggak apa-apa deh. Yang penting sunat. Terus habis sunat, bios sudah selesai, bios sudah habis. Dia rasa sakit pun, dia bodo amat. Pokoknya mods. Saya bilang ya nggak apa-apa. Dan Mada tuh saya bersyukurnya ya, dia tuh anak yang cepat mengerti kondisi gitu. Maksudnya saya jelasin, saya bilang ini nanti kalau bios sudah habis nak, Mada tuh rasa sakit. Tapi sakitnya itu kayak Mada kena luka, terus lukanya mau sembuh itu, jadi perih-perih luka aja ini. Nggak ada apa-apa, Mada mau kencing, mau apa, itu nggak ada masalah sama sekali. Kencing aja, nggak usah takut, nggak usah ini. Terus saya kuatin, saya bilang, ini ayah nih pernah sunat, Pak D pernah sunat, pokoknya saya kasih tahu laki-laki dalam rumah situ semuanya. Semua laki-laki itu, semua di rumah ini tuh sunat. Semua melalui itu, jadi Mada juga bisa, Mada tuh kuat. Terus akhirnya gitu. Jadi waktu biusnya sudah hilang, dia nggak ngomong apa-apa, dia diam aja. Terus saya tanya, waktu udah sampai di rumah, dia bilang, ayah tadi Mada tuh di mobil diam-diam doang tuh karena sakit, biusnya udah hilang kayaknya, kata dia. Oh iya, sekarang sakit, iya sakit, ya udah, dia sakitnya gitu doang, nggak mungkin lebih sakit lagi kan, udah nggak disunat-sunat lagi, jadi udah itu tahan aja, ya. Terus akhirnya belilah mods 7. Hilang itu sakit. Udah seneng lah dia. Nah waktu dia beli, jadi saya tuh ngisi GoPay saya 500. Terus dia pakai lah beli 7 mods. Habis dia beli 7 mods, masih ada sisa, terus saya bonusin. Boleh tambah 1 deh. Dia beli lagi 1, jadi 8 mods. Nah 8 mods habis itu saldo saya masih sisa 190. Masih 190. Terus saya bilang ke Cindy, bilang, Dek, ini masih ada sisa 190. Kalau misalkan dia minta mods lagi, kasih aja. Masih ada 190. Saya ngomong itu siang. Sore, Mada langsung bilang, ayah, katanya ayah masih punya uang 190 ya. Terus saya bilang, kok tahu dari mana? Itu ibu yang kasih tahu. Saya bilang, kok Cindy cepet banget kasih taunya. Emang gitu ibu. Kok cepet banget, terlalu cepet sih ini. Akhirnya ya udah beli habis. 190 habis. Jadi kalau di total Mada tuh kayaknya ada 10 mods baru, tapi dia seneng banget. Iya. Tapi yang saya suka itu adalah dia tidak ada nangisnya sama sekali. Dia pakai apa sih, Dur? Dia paham. Sunatnya? Laser Laser itu. Pakai laser.
Dan itu pertama kalinya saya lihat. Maksudnya waktu saya sunat sendiri kan saya nggak pernah lihat ya. Karena itu saya mau nggak mau saya harus lihat kan. Isolir ya. Karena saya harus memastikan anak saya kan. Jadi saya temani dia, saya lihat prosesnya. Awal sebelum di bius itu ditembakin di sini nih, 1, 2. Tembak apa? Ditembakin jadi dia tuh Suntik. suntik tapi tumpul, nggak ada jarumnya itu loh. Ah. Terus dimasukin jadi kayak chip gitu. Kok bisa masuk? Makanya saya juga bingung, apa ya? Chip itu? kali. Kayaknya Konspirasi terlalu kali. banyak tubuh kita ditanamin chip-chip inilah. Kacau dunia ini. Iya. Saya juga kurang tahu apa. Cuman kan itu kan dokternya kasih lihat, Bang, ini kita nanti masukin ini ya sebelum kita bius. Biar nanti biusnya udah nggak sakit. Suntiknya. Suntik biusnya udah nggak sakit. Itu dimasukin sakit gak? Nah ininya sakit, cuma Lah. berasnya kayak ditekan. Mending langsung suntik kalau sama-sama sakit. Ya cuman kan bius, saya mendingan pakai itu sih. Mending pakai itu, Cing. Kan sakitnya sakit. Sama aja suntik. Karena waktu saya lihat dia suntik biusnya itu banyak, Cing. Mana tuh 4 kali bius. 4 kali jarum masuk di, mohon maaf tapi di Titiknya. batang penis itu. Iya. Wah, itu dia udah gak rasa sakit apa-apa itu. Dia cuma rasa sakit 2 itu, cuman sakitnya itu kayak ditekan. Saya juga nggak tahu ya rasa, cuman karena saya dulu kan nggak mengalami itu dan saya juga nggak terlalu ingat. Nah itu tak gitu, nah itu dia rasa sakit. Cuman saya tanya, nggak apa-apa nak, udah itu doang kok. Nah, habis itu udah disuntik 4 kali bius di batang penisnya itu udah nggak ada rasa sakit lagi, Mada. Terus dimasukin apa alat plastik gitu, itu kayak cetakannya. Kayak cetakannya gitu, set. Kemudian diatur, oke, yang potong ini, mulailah itu. Kayak alat solder. Saya lihat itu juga waktu Laser itu ada sinar-sinarnya gitu, Dur? tidak ada sih. Bukan laser kali, solder ya? Iya, Kayak ambeien, dia kayak, dipotong terus. oh saya kurang tahu kalau amben. Saya lihat tapi solder ini saya juga lihat waktu jahit Cindy, waktu melahirkan kemarin. Oh iya, itu kan kayak untuk nutup, kayak untuk nggak pakai jahit kan jadinya kan? Betul. Nah iya. Jadi dia ini kan, Nah itu pakai apa? Zzz-nya itu. itu Oh, pakai itu? kayak alat solder itu. Oh jadi kepotong. Ya mungkin itu sinarnya ada di situ kali. Kayaknya ya. Heeh. Pokoknya baunya itu udah kayak, Kebakar. bukan, kalau itu yang lama. Itu yang lama, bukan yang itu. Ada yang lebih baru lagi. Kalau itu kayak gergaji aja itu. Cuman laser. Beda, bukan yang ini. Ada yang baru. Jadi zzz, kayaknya gitu, itu kali ya. Saya lihat kurang jelas juga. Pokoknya itu kali ya. Jadi potong nih. Zzz, ininya diambil kan? Keluar sama cetakannya tuh. Iya. Nah, yang kulit yang habis dipotong itu langsung ini sendiri. Jadi nggak perlu dijahit, dia langsung menempel sendiri. Itu kelebihannya. Jadi nggak perlu jahit. Terus dia kasih lem, kayak Alteco gitu. Udah kasih lem. Nah, lem ini yang nggak boleh kena air 24 jam. Biar dia melekat. Ya ada darahnya, namanya kulit kepotong kan. Cuman ya gitu doang. Tapi darahnya tuh nggak keluar kemana-mana karena si kulitnya itu langsung kebakar dan langsung nutup. Kebakar langsung karena nutup. kebakar itu. Kebakar nutup gitu. Nih teknologinya tuh. Waktu Cindy dijahit waktu itu juga begitu. Jadi ada benang. Benang disambung dokter langsung dibakar. Dia langsung masuk ke daging. Ya. Di perutnya itu waktu itu. Saya lihat tuh. Jadi kayak solder. Iya. Jadi langsung ketup gitu dagingnya. Nggak ada jahitan sama sekali. Oh, saya lihat. Oh, kayak gitu. Di sini tuh sampai berapa kali ya Cindy dijahit itu ya? Tahu lah lapisannya 4 atau 5 kali gitu ya. Pokoknya dari dalam. Cut. Yang terakhir itu saya udah nggak lihat karena saya manin si Via-nya kan untuk ke ini ruang observasi. Ya, cuman itu banyak sampai kulit terluarnya. Nah gitu. Nah, Mada kemarin nggak pakai jahit itu langsung set. Jadi terus langsung pakai celana protektor itu. Kayak kita
scene fighting. Iya. Itu. Udah deh. Kemudian biusnya hilang, kemudian dia mulai. Cuman saya sama Cindy juga kasih lihat gambar ke dia. Ini proses penyembuhannya karena ada di kepala penis itu kan, walaupun kulitnya itu sudah diambil, kan ada kulit-kulit yang bersisa di situ. Nah, itu lama-lama kan membusuk kan. Membusuk dan mengering Copot sendiri. layaknya luka kalau kita kebeset di aspal apa gitu, dia akan merah. Kemudian akan berair dulu sebelum dia kering. Nah, itu Mada jangan takut, kayak di gambar ini nih. Jangan, nggak usah takut, ini memang penyembuhan luka nih kayak gini. Kan Mada juga sering jatuh kan. Kan penyembuhannya kayak gini juga kan. Nah, itu. Nah, ini kurang lebih 2 minggu. Kalau ada yang bisa cepat 1 minggu, tapi itu tergantung dari proteinnya Mada, saya bilang gitu. Nah, protein itu dapat dari mana? Nah, Mada harus rajin makan daging sama telur. Oh, siap ayah. Oh, rajin dia makan daging sama telur. Biar cepat sembuh. Iya. Tapi kalau aku sembuh, mods ya. Gitu. Nggak apa-apa, saya beliin lagi. Kasih lagi. Intinya- Man, coba lihat yang ini, Man. Yang metode Ambien. Itu kayak, jangan di YouTube lah. Di YouTube gila kali. Ngeri juga. Itu kayak gitu, Dur. Oh, saya Gue nggak tahu. di antara sadar nggak sadar, Dur. Jadi nggak pakai jahit, jadi dipotong itu si Ambiennya, sisanya itu gitu. Sahabat, ambeien itu apa, Cing? Maksudnya apa yang Ambeien terjadi itu di kayak di pembuluh pantat darah kita itu? bengkak. Oh, di pantat kita itu ada pembuluh darah bengkak. Di pantat kita kan terdiri dari pembuluh darah tuh, Dur. Semuanya itu tuh ada yang bengkak. Itulah yang bikin ambeien. Iya, itulah si Ambiennya itu. Terus jadinya si pembuluh darah itu dipotong. Iya. Coba bayangin, pembuluh darah kan keluar darah banyak, Dur. Oh, gitu. Terus sama itu di metode safut, metode safut coba. Kalau metode seafood pakai kepiting. Iya, metode safut apa kalau salah? Safut, metode safut. Wah, Ambien. Safut untuk hasil. Safut ya? Iya. Ya. Gimana sih ininya? Nggak ada gambar, tapi dia nggak dikasih lihat ya gambarnya. Coba keterangannya, Man. Dia gimana caranya? Jadi nggak pakai jahit, Dur. Tapi darahnya nggak pakai jahit, dibakarnya darahnya banyak banget, harus pakai softtek, Dur. Merupakan terapi laser yang menggunakan alat untuk menghantarkan panas ke jaringan hemoroid sehingga menjadi keras dan Iya, kering. benar. Metode ini sudah populer digunakan oleh para dokter di Cina selama 12 tahun. Itu prosedur operasi dengan membuat sayatan kecil di anus untuk memotong ambien. Nah, dipotong dah tuh, ngek, si anusnya. Berarti disuntik bius juga ya, bius lokal ya, ini apa anestesi. Walau Anestesi. Saya nggak pernah tahu. Tuh. Prosedur operasi tanpa pemotongan jaringan yang dapat meminimalkan rasa nyeri terus. Ini operasi ini beda-beda nih. Tapi kalau yang safut itu ya, Iya. yang atas. Kayak laser sunat ini kayaknya. Bang. Iya ya, kayak laser sunat ya. Ya kayak gitu kali. Cuman kalau yang sunat kan motongnya itu. Kalau ini kan dipotong pakai biasa. Baru Oh, dipanasin gitu. nggak tahu saya deh. Gitu. Langsung bakar gitu. terus sisa-sisanya itu gitu. Kan dia operasi kemarin tuh hari Senin ya. Selasa, Rabu, Kamis. Ini sudah 3 hari. Kalau ini langsung beraktivitas bisa. Ambeien tuh. Ya, kalau pakai metode ini ya, metode ini langsung bisa beraktivitas, tapi pakai softtek, pakai pembalut untuk apa namanya? Mencegah. Darahnya emang Iya, keluar. maksudnya bukan mencegah. Mengantisipasi Iya. darah yang keluar. Gitu, terus dikasih tatakan kalau mau boker ada ini caranya gimana kayak gitu. Nah itu sekitar 2 minggu lah pendarahannya baru kelar Iya. gitu. Terus yang saya ini tuh gini. Mada tiba-tiba hari kedua habis dia sunat pagi-pagi. Kan dia tuh habis dia sunat tuh dia kencing apa maunya sama saya aja gitu. Sama yang lain nggak mau. Maunya sama saya doang. Karena
saya menemani dia selama di prosesi sunat itu dan segala macam. Kemudian saya selalu bilang kayak ayah itu juga kok, ayah itu juga sunat kayak gini, nggak apa-apa, Mada, nggak apa-apa gitu. Jadi akhirnya dia timbullah kepercayaan bahwa ayah lah yang paling tahu. Jadi maunya sama saya terus. Terus waktu dia kencing dia tanya, ayah Via kenapa nggak sunat juga gitu. Terus saya bilang ya enggak lah, kan Via cewek, cowok doang sunat itu. Terus waktu saya kasih pakai dia celana, dia tanya, kenapa ya cewek itu nggak sunat? Terus saya lagi dalam keadaan bingung juga kan. Saya bilang, ya kan cewek kelaminnya beda nak, nggak sama kayak kita, kayak cowok beda. Cewek kalau disunat apanya yang disunat, kan nggak ada apa-apa. Loh, oh gitu. Oh ya, akhirnya habis dari situ tuh sekeliling rumah tuh dia ngomong-ngomong gitu terus. Kayak dia ketemu ibunya, ketemu Pak D-nya, dia ngomongnya gitu. Cewek itu nggak sunat soalnya kelaminnya beda, gitu-gitu. Saya bilang ya itu penjelasan tapi nggak perlu dia mau ngomongin ke satu rumah juga sih. Kayak gitu-gitu. Iya. Tapi sunat itu buat gue memori yang menggembirakan. Iya. Karena gue kok sunat berdua ya di itu ya. Sama siapa gue ya? Ya sama sunatan massal kali. Bukan, berdua tuh gue. Sama dokternya. Hah? Sama Marcel. Bukan. Di sunat gue tuh dirayain, Dur. Jadi orang ngasih angpau, gue inget banget tuh. Makanya gue seneng banget gitu karena ada orang ngasih angpau. Kenapa gue berdua ya sunat ya? Sama siapa ya? Ya nggak tahu, Cing. Sama itu kali. Bonanza kali. Bukan lah. Kok gue ingetnya memori gue itu ada berdua. Sama Vicky. Bukan nama. Sama Bang Ius. Enggak. Bang Eris. Enggak lah, Aris sudah sunat duluan. Dia udah sunat duluan. Sama Bang Rahman mungkin. Aris gue inget tuh abang gue tuh. Kan ditaruhnya di sini kan. Apanya? Duit. Oh ya, iya. amplop. Iya, dia minta dia gitu. Ambil satu, kasih. Kocaknya anak kecil ya. Hah? Kenapa gue berdua ya? Gue ingat berdua. Nggak tahu dah. Tapi gue nggak tahu sama siapa. Ya. Mungkin sama saudara-saudara gue. Ya. Cuman Mada kemarin nggak dibikin acara. Udah kami cuman masak-masak yang banyak, kemudian kami bagi-bagi ke tetangga. Iya. Udah gitu. Iya kayaknya. Habis waktu Eris juga nggak ada ininya, nggak ada rayaannya kayaknya. Kalau foto abang gue yang pertama sunat ada tuh fotonya, tapi apakah dirayain apa enggak gue nggak tahu juga ya. Mungkin gue juga belum lahir ya. Cuman kalau gue tuh dirayain tuh, gue ingat tuh. Ulang tahun nggak pernah gue dirayain. Lo ulang tahun pernah rayain? Pernah dulu umur 7. Di mana? Di rumah kakek itu. Oh, ngundang Tetangga-tetangga. Tetangga-tetangga. Ya. Seumur hidup saya ulang tahun dirayakan satu kali itu. Gue nggak pernah. Umur kayaknya. 7 tahun itu. Iya, merayakan ulang tahun ya. Kalau ulang tahun ngumpul lah yo gitu. Maksudnya yang ngundang-undang orang tuh gue juga kayaknya enggak deh. Kalau adek gue ada, gue ingat. Kalau adek gue nih, Saya itu. almarhumah Reta Akmelia. Saya umur 7 tahun. Sekali saya umur 36 tahun. Selama 36 tahun. Satu kali itu. Gue enggak, tapi sunat gue dirayain. Saya sunat ya dirayain ya karena memang pas akikah juga kan itu kan. Iya, Iya, itu dirayain itu pasti. datang orang-orang gitu. Maksudnya Iya, ada banyak. undangan gitu. Oh, wallahu alam ya. Saya nggak tahu, tapi saya ingat di rumah banyak orang. Tapi saya nggak tahu itu tuh dirayakan atau keluarga doang. Saya nggak tahu. Tapi kalau Mada kemarin tuh emang nggak ngundang-ngundang, cuman Tapi juga sekarang sunat rayainnya cukup gede-gedean ya. Iya kayak kriaan ya. Iya. Iya. Undang Pakai pelaminan. ya nggak tahu deh saya. Cuman kalau pelaminan. Iya, ada Iya. pelaminannya. ya Jadi orang ngeliat itu satu-satu. ya. Salaman lihat. Oh, nggak tahu dah. Karena dulu ada kepercayaan kalau semakin sering dilihat semakin cepat sembuh. Apaan sih itu ya gitu. Nggak tahu dah. Amanda diaplopin nggak sama tetangga? Enggak. Kami nggak ngundang. Di ini keluarga-keluarga ada yang datang kasih dia hadiah. Kasih dia hadiah. Ada yang kasih trek Hot Wheels gitu-gitu. Cuman itu keluarga aja. Kami tidak mengundang layaknya sebar undangan, enggak. Kami cuman bikin nasi-nasi kotak gitu, Bude yang masak, kemudian kami bagi-bagi.
Karena memang kayaknya memang beda-beda keluarga, beda tradisi sih kali ya. Ini. Kalau saya sih tidak, lebih kepada saya dan Cindy-nya aja. Iya, beda keluarga, beda tradisi. Iya, berarti. betul. Kalau tradisinya nggak kayak gitu. Maksudnya keluarga gue juga tidak ada tradisi kasih hadiah. Kalau kayaknya nggak ada deh. Apa karena nggak ada prestasi ya? Jadi nggak tahu juga. Tapi saya tuh bersyukur Cindy tuh orang yang kalau diajak diskusi tuh enak gitu. Enak. Jadi di hal-hal yang dia cukup mengerti saya gitu. Jadi kayak misalkan kayak via akikah kemarin. Udah deh kita potong kambing. Kita bagi-bagi aja gitu. Nggak perlu acara-acara. Emang ringkas ya? Iya. Lebih ringkas juga ya? Iya, karena memang Seogianya kan memang begitu. Iya. Nggak ada acara-acara gitu. Jadi kayak gitu. Apa gitu-gitu. Kami pulang umroh juga. Ya udah gitu. Bagi-bagi aja ke tetangga. Mungkin juga itu karena bokap nyokap gue juga mau sama dia kali ya. Ya kan. Udah hidup kalau mau sama dia lebih enak. Edo emang ngeluarin banyak duit. Hah? Emang Edo ngeluarin banyak duit. Edo terlalu banyak acara. Mohon maaf ya teman-teman Edo ya. Tapi Edo terlalu banyak acara. Iya kayaknya ya. Mungkin ya. Terlalu banyak sih. Nggak ada yang emang udah nggak ada. Umroh dianterin sekeluarga. Ya. Harus nyewa mobil. Lu. Ya gua. Itu. Ya maksudnya itu bagus juga ya, dan Iya, maksudnya jadi silaturahmi. Iya, silaturahmi. Apa, Iya. gitu. Cuman ya memang mungkin ya itu beda tradisinya gitu. Kalau di gue mungkin nggak ada, mungkin karena itu kali. Mungkin karena bokap nyokap gue mau sama dia, gue nggak sadar aja bahwa dia sedang menjalankan tradisi Muhammadiyahnya di rumah. Ya. Jadi gue ngerasa ya emang begini harusnya gitu. Kayak nggak ada apa-apa udah gitu mau. Ya. Saya sampai kemarin tuh ada beberapa anak stand up Malang kan datang. Kemudian mereka ngomong kayak saya dengar lah mereka cerita gitu bahwa ada sempat mereka ngomong kayak Abdur nih nikah sama Cindy kayaknya nggak pernah ada acara ya mereka ya gitu. Terus ada satu orang bilang bukan nggak pernah ada acara, emang Abdurnya aja mau sama dia gitu. Jadi emang nggak ada. Ya udah mau gimana lagi. Ya ntar kalau kan walimahan ada acara. Maksudnya kalau walimahan ada. Iya, acara yang memang ada gitu, tuntunannya ada ya saya bikin. Syukuran rumah enggak? Sekarang rumah enggak. Ini aja kami bikin ini makanan waktu itu kami beli nasi kebuli. Kemudian kami bagi-bagi. Gue juga ini nggak syukuran nih. Cuman pas ngumpulin anak-anak yang sering di sini aja doain, yang doa bukan dong, mertuanya Melon. Pas ulang tahun Cing juga itu. Pas ulang tahun datang sini sekalian gue berpindah di sini ya. Pas COVID juga. Jadi gue memang rumah Eyang minta ada syukuran. Minta tetap ada syukuran. Kayak ini, aduh gue jadi merasa bersalah. Naik atap itu harus ada doa syukuran. Kasih pisang sama bendera. Iya gitu si Eyang nih orang minta nih. Aduh gimana ya, ini harus undang ustadz kata dia gitu, kata si Eyang. Nah gue tuh ada tuh grup isinya anak Twitter. Hilton Sitorus. Bukan yang itu. Ada anak Twitter. Salah satunya ada yang NU banget. Pas pengen nyobain mie apa? Sini. Mie ahin. Gue bilang, lu bisa nggak doa naik atap? Emang ada doa naik atap sih?
Saya nggak tahu. Doa naik atap sih. Iya, pokoknya didoain lah ininya, siapa ya namanya ya. Al-Fatihah aja naik udah. Iya, udah akhirnya dia datang. Yang penting ada orang datang. Ada orang datang khusus untuk berdoa gitu. Karena si Eyang gitu. Jadi dia bikin apa namanya? Bikin makanan yang agak khusus untuk dibagi ke pekerja. Udah bagi pekerja dan harus ada yang doain nih kata si Eyang gitu. Siapa gitu. Udah gue. Saya itu, "Nang, lu jadi ustaz." Anang namanya. "Lu jadi ustaz ya, Nang, lu ini." Waduh, kata dia depannya dia. Orangnya ngapak, kebetulan nih si Anang. Orangnya ngapak, pas lah nih, udah ketemu sama Eyang gitu. Emang ada pesantren dia. Anak-anak pesantren, pas dah. Buset, gue mau makan mie kata dia gitu. Maaf ya Eyang, kayak baru gue. Semoga Eyang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rob, amin. Karena itu gue saking enggak gitu, tapi ya Eyang minta gitu, masa gue enggak ini, ya udah gue ada gitu. Iya, saya tuh juga berkompromi, Cing. Iya. Karena lebih kepada saya dan Cindy kami sudah satu suara. Kalau kita ngobrol ke keluarga juga keluarga, oke, ayo gitu. Tapi kalau misalkan dari keluarga ada pertimbangan lain, ya tentu kami kompromi. Tidak kemudian serta-merta bersikeras untuk begini aja. Enggak. Iya. Itu bisa pas ya, maksudnya kejadiannya pas hari itu. Gue pikir gue tidak ada. Gue pikir saat itu bikin makanan yang agak istimewa untuk para tukang. Kayak ada tumpeng-tumpengan, gue pikir gitu doang. Harus ada yang doainnya, Del, kata si Eyang. Hah? Harus ada yang doain? Anang lah udah. Anang? Kenapa Anang mau ya? Kita telepon ya, dia masih inget gak ya? Dia masih kenal gue gak si Anang dia? Udah nggak usah, mau panjang lagi. Gak kok maksudnya kok dia mau gitu. Anang. Ya, gitu. Ya gitu-gitu. Ya, tapi dia doain karena gue yakin dia juga memang sering di grup, sering ngomong tentang apa namanya masalah-masalah agama gitu. Ya. Kayaknya dia anak ngerti lah gitu. Intinya baik itulah. Baik, dan karirnya lagi moncer kalau gue lihat, lagi keluar negeri mulu nih dia di. Kalau nggak salah dia PNS ini deh, Kominfo deh. Kominfo, dan termasuk yang sering dikirim kalau ada apa namanya konferensi apa mewakili Indonesia tuh dia tuh sekarang tuh. Dia keluar negeri ke Kamboja jangan-jangan. Apain? Ngecek server. Sering lah begitu ya. Anang, terima kasih. Terima kasih Mas Anang, keren Mas Anang. Iya. Mas Anang selain jadi juri Indonesian Idol bisa juga kasih doa atap. Doa naik atap. Doa naik atap. Iya. Syukurannya emang ke rumah itu dua katanya. Naik atap sama kalau udah selesai. Dua itu. Oh, terus ini. Sebelum makanan dibagi, kan pagi-pagi saya sama sini mulai siap-siap, kami mau ngantar Mada. Mau sunat nih. Saya dipanggil ke dapur buat doain makanan dulu. Makanan yang mau diantar. Saya doain lah. Sudah selesai, terus saya, udah selesai gitu. Saya masih terus ada ini kakaknya Bude kalau tidak salah itu. Iya. Bude juga gitu lah. Itu ngomong kayak, doanya cepet banget. Terus saya bilang, iya sudah. Terus saya naik. Jadi waktu saya mau doa itu kan beliau bilang, sholawat nariyah gitu, kasih apa gitu. Saya tahu memang, saya kan besar di keluarga NU, saya tahu sholawat nariyah apa. Sholawat nariyah itu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman, itu bukan sih? Taman ala sayyidina Muhammadin nilasi tanalu bil gitu ya. Itu bukan sih? Iya, Allahumma sholli salaman taman. Iya. Iya itu betul. Sholawat nariyah. Nah itu. Cuman saya udah doa, udah. Maksudnya, ya namanya doa kan pasti kita mulai dengan Bismillah, Alhamdulillah, kemudian salawat. Lalu kemudian saya doakan keberkahan pada makanannya, pada orang-orang yang menerimanya, keberkahan untuk keluarga, sunatnya dilancarkan. Pokoknya kita semua istiqomah, dijaga dalam Islam, dimatikan dalam keadaan Muslim.
dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sudah gitu. Dilimpahkan rizki segala macam, sudah. Jadi ya emang udah itu. Mau doa apa lagi sih? Saya bilang sudah emang. Saya mau minta apa lagi, udah cukup itu. Saya nyampe, Insya Allah. orang Allah Maha mendengar, Iya. gitu, udah, gitu. Kemudian ke sana menemani Mada, dan yang ada rasa kebahagiaan di saya itu karena yang pertama Mada sabar menjalani itu ya. Lalu kemudian saya bilang ke dia, ke Mada, ke Cindy juga, maksudnya sakit atau apapun gitu, insya Allah ini baik, orang Allah yang suruh kok. Gitu. Allah kalau suruh tuh nggak mungkin nggak bagus, baik, ya. itu pasti bagus untuk kita. Emang ada sakitnya nggak apa-apa nak gitu. Dan dia mau mengerti, kayak gitu. Jadi bahagia aja, saya rasa. Jadi saya tuh kebahagiaan saya tuh double gitu. Jadi saya habis kebahagiaan saya Beli motor. di Purwokerto, bukan beli motor, Purwokerto ya beli motor ya. Iya, seneng lah. Ya, Masa nggak seneng? Ya, senang. Tidak Cuman dapat nggak usah mainan buat kita nggak usah sendiri. glorify begitu. Enggak. Beli sesuatu itu kalau yang kita pengenin, itu senangnya Ya. agak lama, Dur. Ya, Ada berhari-hari lah. Ya. Iya. Saya sampai bangun pagi saya cuma Liatin. buka pintu ngeliatin. Iya, iya. Emang gitu sih. Emang gitu, Dur. Emang gitu. Senang. Iya, seneng lah. Jadi abis senang di Purwokerto, kemudian kemarin Mada, saya bahagia juga. Hati saya tuh kayak enak aja gitu. Gitu, kemudian harus balik duluan karena harus ke Lewotobi. Nah, saya sudah bisa merasakan ini, saya ke Lewotobi juga insya Allah perasaan yang akan timbul juga akan bahagia gitu, karena Masya Allah, ya. bisa bertemu langsung dengan saudara-saudara di sana gitu sih. Iya. Itu jadi Berarti lo menutup tahun dan mengawali tahun dengan kebahagiaan. iya, Oke. dan kebahagiaan sih. Waktu itu akhir tahun 2023 dulu, kita tuh sempat bikin resolusi. Emang? Iya, ada episode resolusi. Tercapai nggak, Ceng Abdel? Apa resolusi gue? Saya nggak tahu. Tapi kalau saya ingat resolusi saya waktu itu. Apa? Resolusi saya pada waktu tahun 2023 ke 2024 itu adalah memperbanyak silaturahmi. Saya nggak mau cuman sekedar sapa menyapa hanya di acara doang. Tapi Itu gue ingat lo ngomong itu. Iya. Tapi gue nggak ingat omongan Dan gue. alhamdulillah saya sudah menjalani itu sepanjang 2024. Gue apa, Man? Kalau udah ngomongin silaturahmi pas ngomongin Steven, Nur, bukan resolusi. Enggak, resolusi. Orang saya jalani itu selama 2024, gimana resolusi saya itu kok? Lupa betul. Selama 2024 itu saya lumayan banyak bersilaturahmi, dan itu saya ingin lanjutkan di 2025. 2025, ya. Itu. Gue apa ya, sampai lupa resolusi. Alhamdulillah, Yang saya terpikir saya apa? cukup senang sih. Artinya saya tidak hanya sekedar resolusi doang, saya lakuin. Iya. Yang gue ingat adalah waktu itu lagi ngomongin pencapaian di 2023. Iya, terus Sekalian ya? sekalian resolusi. Lagi ngomongin pencapaian apa yang kita masing-masing kita ingat 2023. Temen gue lupa 2024-nya gue resolusi apa ya? Saya ada itu. Harus dilihat lagi dah. Ya, 2025 ya tambah silaturahmi lagi. Iya. Terus saya hari ini per 2 Januari ini saya mau bikin kegiatan. Dulu saya pernah bikin 2019 2020 promo-promo UMKM. Nah, sekarang saya pengen setiap hari satu. Udah banyak ya? Sudah banyak yang masuk. Sudah keisi mungkin 2 minggu apa 3 minggu ke depan kali ya. Sehari satu. Cuman kenapa sehari satu? Karena kejar konsistensinya aja dulu. Terus karena setiap videonya saya harus Bikin. edit kan. Saya harus bikin kata-katanya, saya harus edit. Jadi Lo bisa ngedit sendiri tuh? editor. Itu ini saya bikin. Jadi lumayan lah. Jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Terus habis itu ntar saya taruh di highlight saya gitu. Jadi bisa suatu saat yang punya
produk kalau mau pakai lagi dia masih bisa menjangkau. Teman-teman yang mau lihat juga masih bisa ada gitu-gitu. Makan Q. Makan Ki. Harusnya. Makan Ki. Makan Ki. Saya habis bikin baru saya sadar kalau ternyata itu bukan makan Q. Gitu sih. Itu. Pokoknya Yang buat besok udah bikin? belum. Nanti aja. Oh. Bisa lah sehari satu ya? Iya, bisa lah sehari satu kan story kan 1 menit. Iya. Insya Allah bisa, insya Allah. Kalau ada yang hari yang kelewat ya berarti besoknya saya bikin 2. Gitulah. Intinya insya Allah saya pelan-pelan saya akan bikin satu persatu. Mudah-mudahan bisa saling membantu lah teman-teman. Ini emang udah rakyat harus bantu rakyat ini emang. Anjay. Udah susah ini sih. Tapi PPN nggak jadi 12%. Saya lihat itu jadinya gimana itu sebenarnya itu 31 ending. Aduh. Pak Prabowo bilang enggak, tapi kok ada di surat edaran naik. Gimana sih jadinya? Kayaknya harus nunggu beberapa hari ke depan deh. Maksudnya kini kita syuting tanggal 2 Januari ya teman-teman ya. Maksudnya tunggu beberapa hari ke depan baru kayaknya pasti deh kayaknya. Mungkin sudah ada instruksi, tapi instruksinya juga mepet-mepet tahun baru kan. Mungkin sudah ada instruksi mungkin ya. Tapi kan pegawai-pegawai udah pada libur. Iya, betul, kayak yang apa namanya? Banyak yang screenshot tuh kalau nggak salah di aplikasi-aplikasi apa pesan e-commerce segala macam tuh udah naikin 12%. Mungkin itu udah di apa deh program dan di set akan mulai di tanggal 1. Iya, gitu. tapi karena Pak Prabowo kasih pengumumannya itu tanggal 30 apa 31. 31 ya. Nah, jadi kan orang programmernya itu juga mungkin udah libur, udah ya. ini. Jadi makanya menurut saya belum komen sih, cuman saya berpikir kayaknya harus tunggu seminggu ke depan. Iya, karena emang udah ada beberapa yang banyak yang bilang naik. Kayak gue ngeliatnya di mana ya, maksudnya lumayan tuh naiknya. Bukan 1% gitu, misalnya dari harga 4.700 Betul, itu jadi 5.200. kopi kapal api. Kopi ya? Saya lihat ada postingan di Twitter kopi kapal api yang awalnya 5.000 berapa, jadi 6.000 berapa. Iya. 55.000 jadi 64.700. Berapa? Dari 55.000 ke 64.700. 55.000 jadi 64.700. Iya, Kan lumayan, 10.000, hampir iya. 10.000 naiknya. Lumayan itu. Iya, berarti 20% naiknya. Iya, karena 1%-nya kan tidak dihitung dari harga yang ada itu kan, ada jalur-jalurnya dari petani kopi sampai di kita itu. Betul. Satu. Iya, satu ya banyak ya sampai di rak Indomaret itu. Iya. Ya, Karena gitu sih. dia memunculkan harga udah dengan perhitungannya udah nggak plus PPN lagi kan kalau barang-barang kayak gitu kan. Ya nggak? Gimana maksudnya? Harga kopi kan misalnya 50.000, ya dia udah memasukkan komponen PPN segala macam. Itu, ya. Enggak seperti kalau kita makan habis berapa? 100.000 tambah PPN 12% ya. Enggak kayak gitu. Ya. Gitu. Ya mungkin perhitungannya akhirnya memunculkan naiknya 9 ribuan gitu, 10 ribuan ya banyak berarti. Banyak itu. Berasa lah itu. Iya, dan berasa. Ya itu mungkin karena di injury time tanggal 31, besok kalau udah tanggal 1, program udah masuk. Iya. Makanya kita tunggu seminggu inilah. Simpang siurnya ini. Gua tadi pesan apa? Lewat Tokopedia. Ada nggak PPN tuh? Oh, harusnya ada, cuman saya nggak tahu dah. Coba ya, gue lihat ya sebentar ya. Gue pesan sesuatu di Tokopedia. Kalau yang udah kita pesan di mana sih, Dur? History? Transaksi. Kalau mau ngeliat invoice. Iya, transaksi. Transaksi terus ada nanti invoice-nya. Nggak ada PPN. Dia nggak masukin PPN ya? Mungkin PPN-nya udah masuk di dalam total ongkos, asuransi, harga barang, biaya jasa aplikasi. Iya. PPN-nya udah masuk dalam harga barang kali. Mungkin ya. Iya kali ya. Iya, mungkin gitu. Dia nggak ada PPN kalau di ini. Di Tokped ada biaya jasa aplikasi tapi. Aksesoris pengiriman ada. Iya nggak ada dia. PPN-nya. Ya gitu. Ya. Gitu aja. Sebenarnya pemerintah kalau mau butuh duit mah koruptor banyak ditangkap aja mereka itu.
mau damai katanya koruptor balik duit. Ya, tangkap terus rampas asetnya, beres udah. Maafkan. Maafkan. Masuk ke penjara lah. Masuk ke penjara, miskinkan dia, Ambil asetnya. ambil asetnya, banyak duit negara itu jadinya. Terus sudah ada pejabat tuh. Duh, Kenapa? nggak ada pejabat karena Ya gua kalau yang jadi ketangkap. pejabat lah. Kita semua ini jadi pejabat. Kita yang jadi pejabat aja. Sini Pak Prabowo, sini. Lu Serahkan jadi pejabat. apa? Hah? Lu jadi apa? Kita berebutan pangkat lagi nih. Waktu kemarin lu mau jadi kolonel, gue maijen. Lu jadi apa? Saya kalau digituin, saya nggak punya kemampuan. Saya tuh kalau ngomong, oke, kamu bisa urus apa, Dur? Saya nggak tahu juga. Menteri Perhubungan lah ya. Susah, Bang. Tapi saya akan cari orang-orang yang paling hebat di Indonesia, saya kumpulin di situ. Ya Jadi betul. saya bikin kebijakan aja, tapi maksudnya saya yang tanda tangan aja, tapi yang memikirkan itu orang-orang yang pintar-pintar, yang keren-keren. Saya gaji deh kalian, pangkat kalian saya naikin, tapi kalian pikirin ini gimana nih biar transportasi Indonesia jadi keren. Gimana? Kalian yang pikirin. Gitu. Saya urusin deh tukin kalian apa semua. Jalanan lu benerin nggak? Saya benerin. Ya ntar Purwokerto rame. Jangan dibikin tol. Jalannya emang yang lubang-lubang harus ditambah lah. Itu kasihan itu mobil-mobil, motor-motor. Lubang-lubangnya kita tambal memang. Cuman jangan dibikin. Kan walaupun itu jalan mulus-mulus aja, tetap capek juga dong. Jalannya kita mulusin, tapi jangan dibikin tol. Mohon maaf teman-teman Purwokerto ya. Mohon maaf banget. Cuman biar Purwokerto tetap indie. Biar tetap indie. Pejagaan ada keluar tol Purwokerto. Hah? Terus pejagaan. Jangan ada tol langsung Purwokerto, jangan. Udah dari Pejagan aja. Jadi kan dari Pejagan masih 3 jam. Masih 3 jam. Perjuangan, butuh perjuangan Untuk mencapai Purwokerto. mencapai sesuatu yang keren. Itu esensinya Purwokerto tuh di situ. Kalau Purwokerto mudah digapai, ya apa bedanya dia dengan apa kota lain? istimewanya Apa gitu? istimewanya gitu. Dia harus susah digapai. Ibarat kayak puncak Semeru, puncak Pangarango. Kan orang butuh Effort. untuk sampai sampai sana. di atas sana. Itu rame-rame juga. Ada juga yang datang gitu. Iya, tapi kan tidak semua kan. Artinya Iya. butuh effort baru bisa melihat pemandangan begitu indahnya di atas. Bisa menikmati rotigo, es Brasil, ayam Niki Sae Niki. Ya, Warung makan Kedua, Layana, Layana ya. modif motor Daeng Custom, rumah Rumah Ubay, Ubay, kopi Wira, Batu Raden, curug. banyak curug. Vilanya podcast Minggu. Ada. Ya. Cakep sih. Cing Abdel ini udah saya lihat di konten, cuman saya belum nonton. Cuman di konten sudah ada ya, mencoba taburai. Udah, Pertama. Gimana? enak. Enak ya? Enak. Combrang. Enak. Saya Saya merasa Padang yang tidak terlalu Padang gitu. Iya betul. Iya Karena kan? dia ada kecapnya aja udah nggak Padang. Oh gitu. Padang Iya, tuh nggak pakai kecap. Bukan ganti kecap. Bukan, Padang tuh nggak pakai kecap. Iya. Maksudnya selama gue hidup makan masakan Padang nggak ada Rendang kecap. tuh nggak pakai kecap ya? Nggak pakai. Ah, Kecuali hitam- pantun tuh baru kecap. Cakep, itu cakep. Enggak, rendang itu Enggak. hitam-hitamnya dari mana? Bukan kecap itu ya? Dimasak sampai hitam. Oh. Dimasak sampai hitam. Nggak ada kecap kayaknya. Mamat kebanyakan dimasak kali ya. Tungku. Ya itu. Enak. Tapi enak. Tapi gue enak. nggak nyobain yang kecap ya. Gue nyobain yang kecombrang. Saya coba ayam kecombrang, ayam kecap, Iya. telur Kayak balado. terus dia ada 2 bumbu tuh, bumbu rempah sama bumbu kari. Betul. Gue lebih oke tanpa kari. Saya yang Jadi, bumbu rempahnya itu enak ya. Padangnya tuh berasa banget kalau Bumbu bumbu rempahnya rempahnya enak ya? itu. Itu katanya bumbu rempahnya yang warna hijau-hijau tuh. Yang bumbu rempahnya itu. Warnanya yang hitam dong ya kayak bumbu rendang. Iya, di saya tuh agak ada hijau-hijaunya dikit.
Ada hijaunya. Ketumpahan singkong kali. Gak tahu dah. Di saya hijau-hijau tua. Hah? Di saya itu hijau-hijau tua. Bumbu rempah. Kan itu. Saya lihat hijau-hijau tua kok. Itu dicampur dengan nasi enak Iya, banget. enak banget. Nah itu katanya itu tuh resep ibunya Pras itu. Aduh saya jadi pengen lagi. Bang harusnya tadi beli taburai tahu. Lupa. Enak sih. Iya. Ini enak sih taburai ini. Jadi karena dia berkolaborasi dengan maksudnya Mas Nanang ya. Mas Nanang kan orang Jawa Timur, orang Malang. Anak baik. Jadi memang Padang yang Ini apa nih? bercampur dengan Ini bubuk. Nah, yang mana lo? tahu dah. Maksudnya Padang dia bercampur dengan Jawa, Iya. jadilah ini taburai ini. Iya. Jos sih. Saya akui. Enak taburai. Teman-teman yang belum ke taburai silakan teman-teman. Saya 2 kali sudah. Saya soft launching, saya ke sana makan sama Cindy. Terus pulang dari Kontras Bandung. Saya ajaklah anak-anak satu tim semuanya. Ayo kita ke taburai. Oh, Kan waktu soft launching kan rame datang banget. karena acara kan. Maksudnya datang tuh kita memang disediain. Maksudnya karena memang di undangan. Waktu datang yang dengan tim Kontras. Kan kami datang layaknya ya Konsumen. pembeli. Antri sampai di jalan, Cing. Panjang banget Iya, antriannya. antriannya panjang banget. Terus habis itu saya sebelum ke Purwokerto, saya lewat lagi, saya ada ketemuan, ada meeting lah dengan orang. Saya lewat lagi di situ, di taburai situ. Masih antrinya sampai kayak gitu juga. Saya bilang, wow. Itu memang enak sih. Keren Pras Teguh. Dan Mas Nanang, keren. Buka cabang lagi nih di Jakarta. Hah? Akan buka cabang lagi. Oh, alhamdulillah. Bukalah di Depok lah Pras. Di Sawangan Pras. Ntar deh, saya WhatsApp deh. Pras buka di Sawangan lah. Kau invest lah. Hah? Invest kau. Udah, ini rezekinya Pras, sudah Pras Tapi aja. Pras aja. Paling tidak kalau Pras sukses kan, kalau saya udah nggak laku stand up kan bisa ngelamar kerja. Pras saya jadilah jadi waiters kayak apa kayak waiters yang bisa stand up. Aneh. Enak, Jos emang. Iya. Cuma gue nyobain ayamnya aja. Iya ya, saya jadi ngiler tahu. Oke lah. Itu dia teman-teman. Terima kasih banyak. Sudah berapa jam, Bang? 1.15 aja. Hah? 90. Oh, ya 90. Sudah 1,5 jam. 1,5 jam ya. Sudah terlalu lama. Setrikaannya ini sampai tetangga-tetangga nih. Disetrikain. Udah terlalu banyak setrikaannya. Teman-teman jadi buka jasa laundry kalau gini. Oke lah teman-teman, terima kasih banyak. Next kapan? Bareng berbaur. Habis pekan baru. Habis pekan Habis pekan baru. baru. Ini habis tanggal? 12. Nah, 12 kan harus tayang 19 tuh. Di antara itu dah. Sekaligus berbaur. Ya, Oke lah. insya Allah. Kalau nggak saya datang berbaur aja. Ngabdurnya libur dulu. Oke lah teman-teman. Terima kasih banyak buat kebersamaannya. Saya Abdul Arsad pamit. Sing Abdul juga pamit. Sampai berjumpa di ngabdur-ngabdur selanjutnya. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.